Apa maksud saudara berkata seperti itu? Tanya Erik sedikit geram. Saya pikir itu ada benarnya. Kadangkala kita terlalu baper sebagai mahasiswa. Saya juga setuju dengan pernyataan saudara dari Kalbar tersebut. Kita hanya perlu sedikit membuka hati dan pikiran kita untuk melihat secara menyeluruh pencapaian pemerintah bagi negeri ini. Memang kemajuan tidak secepat yang kita inginkan, tetapi perubahan ke arah yang lebih baik kita bisa merasakannya sendiri, kata utusan mahasiswa dari Palembang menambahkan. Jadi Anda membenarkan tindakan yang dilakukan aparat terhadap mahasiswa-mahasiswa itu? Tanya mahasiswa utusan dari Makassar. Saya tidak membenarkan. Jadi apa kalau bukan membenarkan? Membela. Kita di ruangan ini memiliki pikiran yang berbeda-beda. Anda tidak usah memaksakan pikiran Anda pada orang lain. Memang berbeda-beda, tapi terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum, apakah kita tidak sepakat itu harus dilawan? Saya tidak membela tindakan yang melanggar hukum. Anda membela dan Anda setuju. Saya jadi ragu apakah Anda benar-benar mahasiswa atau bukan. Silang pendapat yang cukup alot itu pun terjadi di dalam ruangan itu. Kemudian si Pardo mengambil alih pembicaraan. Saudara-saudara, tadinya saya pikir kita di ruangan ini telah seia dan seirama untuk mengambil tindakan. Ternyata saya salah. Saya hargai saudara-saudara yang tidak sepaham dengan saya. Kita tidak perlu saling jengkel satu sama lain karena perbedaan pandangan. Namun saya pikir kita tidak punya waktu banyak untuk memperdebatkan persoalan ini, karena menurut saya ini adalah saat-saat yang genting. Lebih baik saya langsung to the point saja. Tanggal 14, 15, dan 16 bulan Januari ini atau bulan depan, pemerintah Australia dan Amerika Serikat akan mengadakan pertemuan dengan pemerintah Indonesia di Jakarta, dan saat itulah kita turun ke jalan. Saya berharap kalau bisa di seluruh kota, terutama kota-kota besar di Indonesia, kita mendengar seruan-seruan mahasiswa di jalan-jalan kota dan di depan gedung-gedung pemerintahan. Bagi saudara-saudara yang tidak sependapat, silahkan saja berbuat sesuai dengan yang saudara kehendaki. Kita tidak ada paksaan di sini. Kita hanya sekedar memanggil nurani, kata Pardo. Pertemuan antar mahasiswa itu pun mencapai kesepakatan untuk turun ke jalan pada pertengahan bulan depan. Mahasiswa akan turun ke jalan pada tanggal 14, 15, dan 16 bulan depan, Pak, kata Panglima pada Presiden di Istana Negara. Astaga, itu kan jadwal kedatangan tamu-tamu besar kita, kata Presiden. Benar, Pak, justru itu. Mahasiswa mungkin mengambil momentum itu. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai mereka membatalkan kunjungannya. Pertemuan itu tidak boleh dibatalkan. Usahakan mahasiswa jangan turun dulu, upayakan segala cara. Baik, Pak, kita upayakan sebisa mungkin. Apakah tidak dibereskan mengenai bentrok di Surabaya dan di Makassar kemarin? Tanya Presiden. Sudah, Pak. Mahasiswa yang luka-luka sudah ditangani biaya perobatannya, tapi yang ditahan belum semuanya dilepaskan kembali, menunggu situasi aman. Lepaskan segera. Situasi belum terlalu aman, Pak. Lebih baik ditahan dulu sementara. Kau mau menunggu kemarahan mereka berikutnya? Lepaskan sekarang juga. Itu perintah. Baik, Pak. Tanggal 13 Januarinya si Pardo pun ditelepon oleh Pak Roy. Kau di mana? Tanya Pak Roy. Di kampus, Pak. Lagi persiapan untuk besok. Datang dulu ke alamat ini sekarang juga, kata Pak Roy. Baik, Pak. Pardo dan Erik pun langsung pergi menuju alamat yang dimintakan. Di situ ternyata sudah berkumpul beberapa pengamat dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Pak Roy yang juga pengamat yang cukup tajam, memberikan kritik-kritik terhadap pemerintah. Bagaimana persiapan kalian? Tanya seorang pengamat pada Pardo. Siap tempur, Pak. Mahasiswa di berbagai kota juga sudah siap turun mulai besok. Apa goals terakhir dari tuntutan kalian? Dialog, Pak. Kami minta dialog dengan Presiden secara langsung. Tidak mungkin, Presiden tidak akan mau bertemu dengan kalian. Mungkin tidak mungkin, itulah kami rasa yang paling diperlukan, Pak.
Bagaimana ceritanya soal demo di Surabaya dan di Makassar kemarin? Kok bisa terjadi kekerasan? Tanya seorang pengamat yang lain. Itu kecelakaan, Pak. Tindakan membela diri dari mahasiswa. Aparat yang lebih dulu memukul, tapi kami sudah tekankan pada teman-teman mahasiswa yang lain, jangan sampai terjadi lagi bentrok dengan aparat, jawab Erik. Bagaimana menurut Anda, Pak Roy? Tanya seorang tokoh masyarakat. Benar kata mahasiswa itu, dialog dengan presiden yang paling kita butuhkan. Presiden terlalu banyak mendengarkan orang-orang di sekitarnya dan pembantu-pembantunya, sementara di situ banyak kepentingan individu yang terlalu kapitalistis. Tapi dialog itu sangat sulit untuk dilakukan kalau bukan karena permintaan presiden sendiri. Yang paling kita harapkan hanya mereka, mahasiswa-mahasiswa ini. Hanya pergerakan mereka yang bisa mengetuk nurani pemerintah, itu pun kalau terketuk. Saya hanya bisa berpesan pada mahasiswa, jangan anarkis. Kita sudah berada di puncak peradaban kita sebagai makhluk yang bermoral dan berakal. Itu kekuatan yang sesungguhnya. Aparat juga sebenarnya tidak tega melukai sesama bangsanya sendiri. Mereka hanya menjalankan perintah. Mudah-mudahan momen ini menciptakan arah baru bagi bangsa kita. Saat-saat yang ditunggu pun tiba. Hari pertama mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus besar di Pulau Jawa turun langsung ke depan Istana Negara. Hari kedua hampir di kota-kota besar di Indonesia mahasiswa juga telah turun ke jalan. Pada satu momen si Pardo pun berorasi di hadapan para mahasiswa di depan istana. Saudara-saudara, pada tahun-tahun terakhir ini kita sudah sama-sama melihat kemunduran yang terjadi pada bangsa kita. Daya beli masyarakat menurun, biaya pendidikan semakin mahal, perusahaan-perusahaan dibanjiri oleh tenaga-tenaga kerja asing, PHK di mana-mana, orang kaya semakin gila, yang miskin semakin tersiksa, dan kita disuruh untuk pandai membangun usaha sendiri, usaha mandiri, bersaing dengan barang-barang impor yang membanjiri pasar. Apa-apaan semua ini? Leher kita dicekik, sementara asing disambut dengan karpet merah. Katanya untuk menumbuhkan perekonomian, katanya karena pasar global. Hei Bung, negara ini bukan pasar. Negara ini adalah rumah tangga bagi saya, Anda, dan seluruh generasi berikutnya. Kami tidak sudi tanah moyang kami dirampas oleh kapitalis-kapitalis yang tidak punya rasa. Para pahlawan di masa lalu telah mengorbankan urat lehernya demi anak cucunya hari ini. Ternyata hari ini bangsa kami sendiri yang mengancam untuk memutus urat nadi kehidupan kami. Tidak adakah rasa nurani lagi, Bung? Tidak adakah rasa peduli lagi? Tidak bisakah mengharapkan keadilan lagi di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini? Kami tidak akan mau menjadi budak di negeri kami sendiri. Tak peduli harus mengorbankan darah sekalipun. Camkan itu. Pidato dari si Pardo itu membuat para pendemo yang hadir menjadi gagap gempita, seolah sudah siap tempur mati di medan laga. Aparat juga secara spontan merapatkan barisan mendengar orasi itu. Kemudian si Pardo melanjutkan pidatonya. Saudara-saudara, kita datang ke sini bukan untuk perang. Kita datang ke sini hanya membawa suara panggilan keadilan. Kita datang dengan jas alma maternya masing-masing. Mereka yang di hadapan kita membawa helm, alat pelindung, dan tongkatnya masing-masing. Tapi mereka juga adalah saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air, bukan musuh. Saya menghimbau kepada teman-teman semua, jangan sampai ada yang bertindak anarkis. Jaga ketertiban, tunjukkan bahwa moral kita sudah cukup dididik di perguruan tinggi kita masing-masing. Terakhir, dan ini adalah permintaan kami, sebagai permintaan anak kepada ayahnya, kepada bapak yang bertengger di bawah naungan istana, kami ingin bicara, kami ingin berdialog dengan bapak. Panggil kami untuk bertatap muka secara langsung sebagai seorang ayah yang bijaksana kepada anaknya yang sedang dilanda rasa haus keadilan ini. Kami memanggil, kami meminta, kami memohon.
Naluri memberontak tak akan lepas kendali jika disambut dengan uluran tangan yang hangat.